Nah, ini yang akhwat ini rajin mencatat. Teh Novi, Teh Mimi rajin ya. Mudah-mudahan nanti semakin terikat ilmu dengan mencatat. Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, gimana, masih ingat? Gimana? Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Betul, tepat sekali. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Subhanallah. Makanya para ulama terdahulu karya-karyanya pasti karya tulis. Ya. Kitab-kitab ilmu, kitab musyawah. Ya, itu karya para ulama terdahulu yang menuliskan ilmu. Baik, kita lanjut. Ya bunayya, idza mararta biqaumin faqri'uhum as-salama bil lafzil ma'ruf alladhi waradat bihi sunnatun nabawiyyah wa huwa qawluka assalamu alaikum wa la tatajawaz hadhihi at-tahiyyati ila ghayriha min al-mustahdatsati wa la tadkhulu majlisa qaumi illa ba'da illa istiqdam farubbama kanu yatafawaduna fi amrin la yuhibbuna an yusharikahum fihi ghayruhum wa tajannati at-tataffula 'ala an-nasi juhdaka fa inna at-tufayriyya thaqilun 'ala an-nufusi wa in kana 'ala ahli asli. Ya bunayya, wahai anaking, anaking di ayun ambing. Wahai anakku, ini ada di dalam apa nih ya bunayya ini? Yang tadi aku baca waktu ceramah surat Luqman. Surat Luqman. Kalau di surat Luqman gimana? Ayat nasihat yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nasihat yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Ya, gitu. Jadi kata ya bunayya ini digunakan sebagai kata sapaan di dalam kitab wasaya ini. Wasaya al-abai lil abnai, wasiat dari seorang ayah kepada anaknya. Mari kita lihat. Idza mararta biqaumin faqri'uhum as-salama bil lafzi al-ma'rufi alladhi waradat bihi sunnatun nabawiyyah. Wahai anakku, jika engkau melewati sekelompok orang, maka ucapkanlah salam kepada mereka dengan perkataan yang sudah dikenal dan disebutkan di dalam sunnah nabawiyah. Ya. Jadi sudah ma'ruf, sudah baik ya, al-lafzi al-ma'rufi, perkataan yang baik, alladzi waradat bihi sunnatun nabawiyah, yang sudah pernah disebutkan di dalam sunnah nabawiyah. Wa huwa qauluka, yaitu perkataan apa? Assalamualaikum. Jadi dibiasakan sama kita, ya. Ketemu dengan orang, melewati kelompok orang, maka ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum sependek-pendeknya salam. Lebih panjang boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Maka jawabannya pasti lebih panjang. Gini. Hey guys, kalau kalian melempar atau memberi sesuatu yang sedikit, maka balasannya bakal sedikit. Kalau kalian memberi yang banyak, maka imbalannya juga pasti banyak. Benar nggak? Benar. Bekerja santai, leha-leha, dapatnya paling sia-sia atau yang sedikit saja. Bekerja giat, mengisi waktu dengan belajar sungguh-sungguh, hasilnya pasti berkualitas dan banyak manfaat. Betul tidak? Kita buktikan. Stop dulu nulisnya. Perhatikan. Jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya. Dikasihnya sedikit, Assalamualaikum, Abi dapatnya juga sedikit, Waalaikumsalam. Begitu Abi lempar salam, Assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak lebih panjang. Ketika salam lebih panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa beramal banyak maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau dia amalnya cuma sedikit, balasannya pun ya sedikit. Jangan berharap amal sedikit balasan banyak. Dan jangan pernah ragu, amal yang banyak dikasih balasan yang sedikit, tidak mungkin. Bahkan sebesar biji zarrah sekalipun Allah akan balas, Masya Allah. Allah zat yang maha adil, maha tahu amal kita. Maka ucapkan salam yang baik kepada orang yang kita lewati. Kemudian wala tatajawaz hadhihi tahiyyati ila ghairiha minal mustahdatsati wala tadkhul majlisa qaumin illa ba'da al-istizan. Janganlah mengganti bentuk penghormatan dengan bentuk yang lain yang baru. Kumaha contohnya? Begitu ketemu dengan teman-teman, halo guys, how are you today? Wah, nggak boleh. Diganti dengan sesuatu yang baru. Halo sahabat-sahabat, luar biasa kalian hari ini, gimana kabarnya? Punten ngiring ngalampung. Jangan dulu, itu hanya kalimat sapaan berikutnya. Ucapkan yang utama dulu, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam apa? Di dalam waradat bihi as-sunnatun nabawiyah, sunnah Nabi. Ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dulu yang lain. Halo guys, cipika-cipiki. Waduh, Masya Allah. Jangan dulu ya, mengganti dengan penghormatan yang lain. Dan jangan memasuki majelis sekumpulan orang kecuali setelah meminta izin. Ayo ke ruang riung, jual asup, gek, medium. Ulah. Kenapa? Karena akan mengganggu privasi, akan membuat ketersinggungan orang yang sedang berkumpul tersebut. Barangkali mereka sedang merundingkan suatu perkara yang mereka tidak suka orang lain ikut serta di dalamnya. Ada anak, misalnya, ada anak yang dia membutuhkan bantuan karena dia sedang sakit keras, tapi ayah ibunya tidak suka orang lain membantu karena orang tuanya seorang pekerja keras dan tidak tergantung pada orang lain. Ayam gitu teh. Nah, ini ada sekelompok orang yang sedang membicarakan bagaimana caranya bisa membantu anak itu tanpa orang tuanya tahu. Sok lamun orang ujuk-ujuk hadir kadinya kan meureun kara kok ngobrol teh kumaha lamun dia membocorkan ke orang tuanya. Mungkin bantuan kita tidak akan nyampe kepada anak yang sedang butuhkan itu. Begitu. Ayo nukeun ngobrolkan atau musyawarah hal yang penting, tiba-tiba kita datang, bisa jadi musyawarahnya terganggu. Ya. Atau ada juga yang sedang bercanda, ada juga yang sedang menyampaikan curahan hati. Lagi curhat, orang datang kan ngeganggu ya. Curhat enak-enak tinggal kacau. Jadi ngegantungkan terjadi curhatan hati nanti jadi. Nah itu. Jadi nggak boleh kita masuk ke dalam satu majelis secara tiba-tiba tanpa mendapatkan izin dari mereka. Ya. Kemudian apa? Farubbama kanu yatafawaduna fi amrin la yuhibbuna an yusharikahum fihi ghairuhum. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam majelis tanpa izin dari mereka. Ya. Watajan Nabi at-tataffula 'ala nasi juhdaka fa inna at-tufailiyya thaqilun 'ala nufusi wa in kana 'ala ahli asli. Hindarilah sedapat mungkin untuk menjadi guide without invitation. What is the meaning guide without invitation? Guest, sorry, not guide. Guest without invitation. What is the meaning? Guys, the meaning is tamu, friend, teman-teman. Without, tanpa, invitation, undangan. Guys without invitation, tamu tak diundang. Jadi jangan sampai kita menjadi guys without invitation. Tamu tadi undang, kucuk datang, gek dia ngariung dirinya padahal itu butuhnya kita mau ngobrol diganggu orang. Enggak boleh. Ya. Jangan sampai kita menjadi tamu tak diundang, karena tamu yang tak diundang tidaklah disukai oleh orang banyak meskipun dia seorang yang paling alim di masanya, yang paling pintar, yang paling banyak ilmu.
kalau dia datang masuk ke dalam satu majelis tanpa izin, tanpa diundang, pasti akan membuat yang lainnya tidak suka. Hati-hati. Ya. Ini fi adabi al-majalis. Teruskan sedikit lagi. Ya bunayya, unzur ila nafsika. Wahai anakku, lihatlah kepada dirimu. Idza kunta fi baitika masalan ta'malu amalan la yuhibbu an yuttali'a alaihi ahadun ghairuka faja'aka insanun biddukhuli 'alaika. Kalau kita di rumah sedang melakukan sesuatu fi baitika masalan, ya, contoh kita sedang melakukan sesuatu ta'mal amalan, ya. La tuhibbu ayyutali alaihi ahadun. Nah, kita sedang melakukan suatu pekerjaan, ya, misalnya, dan kita tidak suka orang lain mengetahuinya. Ahadun ghairuka. Fa faja'aka insanun bidukhuli alaik. Tiba-tiba datang seseorang yang lalu masuk kepadamu. Alastu tuhissu bisaqlihi wa tamanna zahabahu. Bukankah engkau merasakan keberatan dan berharap dia segera pergi? Fakadzalika haluka idza ghashita qauman biduni istizanin wala raghbatin minhum fi wujudika ma'ahum. Jadi maksudnya gini, kalau kita, ya, sedang mengerjakan sesuatu nih yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Contohnya naon? Teh Mimi lagi nulis curhat di buku diary di dalam kamar, contoh, ya. Kan nggak suka ya kalau ada orang tiba-tiba masuk ke dalam kamar ngeganggu, nggak suka ya? Nggak suka kan? Lagi bikin puisi misalnya Teh Mimi atau Teh Nopi lagi bikin puisi yang bagus direka-reka, ya. Karena puisi itu puisi istimewa, misalkan untuk someone special in my heart, mama atau bunda, ya. Seseorang yang sangat spesial di dalam hati lagi bikin puisi yang indah untuk mama, ya, untuk bunda. Tiba-tiba lagi khusyuk, lagi fokus, dan itu rahasia, ya, karena itu curahan hati yang membuat air mata menetes. Karena bentuk kasih sayang yang tersembunyi dari seorang anak kepada ibunya lagi dicurhatkan tulisan di buku diary khusus, ya. Dikasih parfum bukunya, ya, dikasih sambal yang keras, pinggirnya dikasih kata, digembok juga, simpan di dalam laci, digembok lagi. Udah gitu masukin ke lemari, lemarinya dikunci, masuk di dalam kamar, kamarnya dikunci lagi. Itu dalam rumahnya ada pintunya, ada kuncinya, di depan ada pagar, kunci lagi. Saking itu rahasianya nggak mau orang lain tahu. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu, adik misalnya masuk ke dalam kamar gangguin. Riweuh kan, kita nggak mau kan, nggak mau diganggu seperti itu. Dezaida misalkan lagi bikin apa, lagi nyusun Lego. Wah, Lego dia kan punya apa namanya, koleksi Lego, ya. Yang dulu lagi dia susun lagi, ingin bikin surprise ke kakaknya, misalkan bikin sesuatu yang baru. Tiba-tiba kakaknya masuk gangguin, kan dia gondok, kamu aja yang mau bikin surprise nggak jadi, kan gitu, ya. Nah, ketika kita berada di dalam suatu tempat, misalkan kamar, mengerjakan sesuatu yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, tiba-tiba datang seseorang lalu masuk kepada kita, bukankah kita merasa keberatan? Ya, kita akan merasa keberatan dan berharap zahabahu, dia pergi, ya. Kita berharap dia segera pergi. Nggak mau, kan itu atuh ini lagi bikin puisi, tahu? Lagi curhat ini teh, lagi seru-serunya kamu malah masuk, kan gitu ya? Sok diusirnya, kamu adik kita bawel. Begitu masuk kamar diacak-acak kamar, waduh. Teteh minta kertas, sobat mau bikin kekapalan, dua acak-acakan dulu, ya. Kan kita berharap dia segera pergi, ya. Itu adalah al-misal, pemisalan, ya. Pemisalan. Kalau kita mendatangi sekelompok orang tanpa minta izin, maka kita tidak akan disukai keberadaannya oleh mereka. Itu sunnatullah, ya. Jadi seorang manusia tidak suka diganggu, itu intinya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam satu majelis yang kita tidak diizinkan berada di dalamnya. Baik, para santri sekalian,
Ini barangkali sedikit kajiannya tentang fi adabi al-majalis. Nanti insyaallah kita lanjut ke wa adabi al-muhadarah. Adabi wal muhadarah. Dikit lagi, maaf ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Satu lagi nih. Ini kalau ada orang tua di majelisnya. Ya bunayya, idza du'ita limujalasati qaumin wa kunta asgharahum sinnan fala tajlis hatta ya'dana lakal qaumu bil julusi. Wa idza jalasta fala tuzahim ahadan min julasaika wa la tadarra jalisan ila an yatruka majlisahu li ajlika wala tataqaddam ila mawdi'in rafi'in idza kana fil majalisi man huwa haqqu minka bil julusi fihi. Jadi ginilah intinya. Ini wahai anakku, ya, idza du'ita li mujalasati qaumin. Kalau kita duduk untuk kalau kita diundang untuk duduk bersama sekelompok orang, wa idza jalasta fala tuzahim ahadan. Sedangkan kita ini yang paling muda usianya di antara mereka, min julasaika. Wala tadarra jalisan ila an yatruka majlisahu li ajlika. Maka jangan duduk hingga orang-orang mengizinkanmu duduk. Ya. Wala tataqaddam ila mawdi'in rafi'in idza kana fil majalisi man huwa haqqun minka bil julusi fihi. Janganlah ketika kita duduk, jangan kau mendesak teman dudukmu dan jangan memaksa duduk hingga dia tinggalkan tempat duduknya karena kau ulah mesir batur. Ya, mereka bubar gitu. Ana ringkah kalau luar, jangan. Ya. Janganlah kita maju ke suatu tempat yang tinggi kalau dalam majelis itu ada orang yang lebih berhak duduk di situ daripada kita. Kursi ke diuknya. Itu jangan. Ya, jangan. Wala tataqaddama ila mawdi'in rafi'in idza kana fil majalisi man huwa haqqun minka bil julusi fih. Tong diuk sangeunahna aya kursi, ge diukna kursi padahal yang lain duduk di bawah. Oh, itu enggak sopan. Ya. Wa idza jalasta fi mawdi'in thumma jaa'a man huwa aula minka bil julusi fihi fatruk lahu dzalika mawdi'a qabla an tu'mara bitanahi anhu. Bila mana kita duduk di satu tempat, bila engkau duduk di satu tempat, kemudian datang orang yang lebih pantas duduk di situ daripada engkau, maka tinggalkanlah tempat itu baginya sebelum kau disuruh menyingkir dari situ, ya. Qabla antum marabit tanahi anhu yazidih ihtiramuka fi ayuni julasaika. Misalnya kau semakin terhormat dalam pandangan teman-teman dudukmu. Kalau contoh kumaha di kelas, hey guys, ya santri-santri ini di kelas, orang teh heureuy, calik we di kursi guru, teu kenging kade, ya meskipun heureuy, komo bari ngorek, lacina dibukaan, kan ayahnya meja gurunya sok aya laciannya di hadapan lemari kecil kan sok dibukaan, tinggalian guru sok nyimpen apa, nggak boleh, tidak boleh itu, ya apalagi kita duduk di kursinya, komo di meja nak, masya Allah, karena sok aing haluruinya, calik di meja nak kursi guru, jangan. Karena itu akan merontokkan kehormatan kita. Kemudian ketika ada majelis, ya sedang duduk kursi, orang diuk na kursi, nggak boleh. Semua orang duduk di bawah, kita duduk di kursi, tak boleh. Apalagi sampai nanti ditegur, diusir, tak cari dirinya turun, itu jauh lebih memalukan, nggak boleh. Inilah adab yang luar biasa di dalam Islam. Islam mengatur berbagai macam hal melalui berbagai macam kitab yang diturunkan dari Al-Quran sebagai turunan dari Al-Quran dan juga turunan dari Sunnah Nabi, dikembangkan oleh para alim ulama, dan diantaranya adalah kitab wasiat Al-Abail Abna'i, ya, yang merupakan kitab wasiat ayah kepada siapa? Anak-anaknya, dari Syekh Muhammad Syakir. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua agar kita senantiasa menjaga adab, menjaga akhlak, sopan santun dalam kesan kita sebagai pelajar, sebagai santri, sehingga nantinya
Insya Allah ilmu kita semakin berkah dan Allah bimbing akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Itu saja dulu, insya Allah besok kita lanjutkan kepada adab al-muhadharah. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada kita semua dengan ilmu kita pelajari, dan semoga Allah memberikan cahaya kepada hati dan pikiran kita, cahaya Al-Quran, dan dengannya semoga hidup kita terbimbing dan diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Dan semoga ilmu dan hafalan-hafalan Al-Quran kita, penguasaan Al-Quran kita menjadi syafaat bagi orang tua kita, agar kita bersama di dunia dalam kebahagiaan dan di akhirat kelak dipertemukan kembali Allah dalam kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu dan semoga semuanya diberikan penjagaan oleh Allah. Salam untuk orang tua kalian. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.